Baik Bapak Ibu sekalian dan serta rekan-rekan semuanya, sebelum kita mengetahui bagaimana sih cara kita menghadapi suatu bencana gempa bumi, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu gempa bumi. Nah, di sini dapat Bapak Ibu baca, gempa bumi adalah getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Nah, gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi ataupun lempeng bumi. Frekuensi suatu wilayah mengacu pada jenis dan ukuran gempa bumi yang dialami selama periode waktu. Nah, gempa bumi diukur dengan menggunakan alat seismometer. Dan Bapak Ibu semuanya, setelah kita mengetahui apa itu gempa bumi, selanjutnya ada juga beberapa jenis gempa bumi yang dapat dibedakan. Nah, yang pertama berdasarkan penyebabnya ada beberapa jenis, yaitu gempa bumi tektonik, gempa bumi tumbukan, gempa bumi runtuhan, gempa bumi buatan, dan selanjutnya gempa bumi vulkanik. Yang mana yang sering terjadi di Indonesia yaitu akibat dari gempa bumi vulkanik, yang mana di Indonesia kita semua tahu sendiri bahwa terdapat deretan gunung api di sepanjang garis khatulistiwa. Nah, hal tersebut menyebabkan banyaknya terjadi gempa bumi akibat dari aktivitas gunung api seperti itu. Nah, Bapak Ibu semuanya, setelah kita mengetahui apa itu bencana gempa bumi, jenis-jenis dari gempa bumi, nah selanjutnya kita masuk pada upaya yang dilakukan dalam mitigasi bencana gempa bumi. Nah, dapat Bapak Ibu saksikan ada 5 upaya, yaitu diantaranya memastikan bangunan harus dibangun dengan konstruksi tahan getaran gempa. Nah, pada poin 1 ini dapat Bapak Ibu lihat pada bangunan rumahnya sendiri apakah pondasi dari bangunan Bapak Ibu sudah kuat atau masih kurang. Nah, itu dapat Bapak Ibu cek sendiri di rumah masing-masing. Yang kedua, memastikan perkuatan bangunan dengan mengikuti standar kualitas bangunan. Yang ketiga, pembangunan fasilitas umum dengan standar kualitas yang tinggi. Yang keempat, memastikan kekuatan bangunan vital yang telah ada. Dan yang kelima, yang terakhir, rencanakan penempatan permukiman untuk mengurangi tingkat kepadatan hunian di daerah rawan bencana. Baik Bapak Ibu semuanya, adapun selanjutnya langkah-langkah yang dilakukan dalam mitigasi bencana gempa, yaitu yang pertama, jangan panik. Jadi pada saat merasakan tanda-tanda gempa, cepatlah turun ke lantai dasar ataupun keluar bangunan. Keenam, ingat prinsip 20-20-20. Nah, dalam langkah mitigasi gempa bumi dikenal dengan prinsip 20-20-20. Ini terutamanya penting untuk warga yang tinggal di pesisir atau pinggir pantai. Artinya, jika gempa terjadi dalam 20 detik, Bapak Ibu harus mengungsi dalam waktu 20 menit pada ketinggian 20 meter. Nah, ini dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya tsunami. Terus yang terakhir adalah segera berhenti jika tengah berkendara. Baik Bapak Ibu semuanya, itulah materi-materi dari mitigasi bencana gempa bumi yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada dari Bapak Ibu dan serta rekan-rekan semuanya yang ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan Pak, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Megawati. Saya ingin bertanya, saya pernah baca di internet, katanya untuk menyelamatkan diri dari gempa, kita bisa bersembunyi di bawah kolong meja. Nah, kalau menurut saya, lebih baik lari keluar saja daripada sembunyi di bawah meja. Kalau menurut Bapak, apakah lebih aman sembunyi di bawah meja atau lari keluar rumah saja? Baik, terima kasih kepada Ibu Megawati yang telah bertanya. Inti pertanyaannya adalah lebih baik mana, apakah bersembunyi di kolong meja atau berlari keluar rumah. Nah, kalau menurut saya lebih baik berlari keluar rumah, karena dengan kita bersembunyi di bawah meja, kepala kita akan terlindungi. Tetapi pada saat satu ketika dinding-dinding rumah itu akan rubuh, tentu hal itu akan menimpa meja tersebut. Nah, nantinya juga meja itu
tidak kokoh terus mengenai tubuh kita. Nah itu juga sangat berbahaya. Kalau menurut saya lebih baik berlari keluar rumah dan ke tempat yang lapang. Hai Ibu Megawati, apakah Ibu Megawati paham? Saya paham, cuma ada sedikit pertanyaan begini. Tadi kan saudara Hafiz bilang kalau lebih baik lari keluar. Terus kenapa saya baca di internet ada satu cara mencegah menyelamatkan diri dari gempa bumi itu adalah bersembunyi di kolong meja. Maka bersembunyi di kolong meja itu adalah cara yang salah untuk menyelamatkan diri dari gempa. Kalau menurut saya itu bukan cara yang salah, tetapi jika gempanya berkekuatan tinggi lebih baik berlari ke luar rumah seperti itu Ibu Megawati. Apakah Ibu Megawati paham? Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Sejauh ini sudah paham Pak. Terima kasih. Sama-sama Ibu Megawati. Ini banyak. Ingin bertanya. Silakan Mauti. Terima kasih kepada saudara Hafiz telah memaparkan isi materi. Ingin bertanya, untuk fondasi rumah yang bagus itu bagaimana terhadap gempa bumi? Apakah semennya terlalu banyak atau pasirnya atau besinya terlalu banyak atau gimana? Mungkin bisa dijelaskan kepada Mauti biar Mauti paham. Terima kasih pertanyaannya Pak Uti. Ya. Terima kasih pertanyaannya Mbak Uti. Pondasi yang bagaimana yang tahan terhadap gempa seperti itu ya Mbak Uti. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan tersebut. Jadi menurut pengalaman dan pengetahuan yang saya tahu, untuk pondasi yang mampu menahan goncangan dari gempa bumi yaitu dengan pondasi yang tulangannya ataupun besinya yang sepadan gitu. Misalnya besinya yang banyak dan juga didukung oleh beton-beton di dalamnya yang mengimbangi dari jumlah besi tersebut. Seperti itu Mak Uti. Apakah Mak Uti paham? Ya, terima kasih kepada saudara Hafiz penjelasannya. Mauti paham. Terima kasih Mak Uti. Baik, sepertinya tidak ada lagi pertanyaan, jadi saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatian dan juga kehadiran dari bapak-bapak, ibu-ibu serta rekan-rekan semuanya. Apabila terdapat kesalahan saya mohon maaf, saya pun masih belajar. Jadi sebelum itu kita ambil dokumentasi untuk hari ini.